Pakai baju yang rapi udah. Mandi juga udah. Wangi. Apa yang kurang ya? Coba kita pikir. Oh iya, hari ini kan hari Minggu. Harus siap-siap untuk sekolah minggu online. Wah, udah gak sabar nih. Tunggu dulu, ini jam berapa ya? Wah, sudah jam 8. Wah, sebentar lagi sekolah minggu online akan kita mulai. Wah, adik-adik yang di rumah pasti udah gak sabar semuanya kan? Karena yakin udah pada duduk di tempatnya, udah pada duduk yang manis. Sebentar lagi kita mau sekolah minggu online. Loh, ini kameranya udah nyala atau dari tadi? Wah, berarti harus segera sapa adik-adik yang ada di rumah. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Wah, sepertinya kalian semua udah pada siap ya. Udah pakai baju yang rapi. Terus, udah siapin Alkitabnya juga. Wah, kalian emang luar biasa. Nah, Kamanda harap hari ini kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Terus kita bisa bersukacita bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Wah, senang sekali hari ini. Puji Tuhan ya adik-adik, kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan karena Tuhan Yesus baik sama kita. Wah, kita mulai ibadah kita yuk. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu. Semuanya sikap berdoa yang baik ya. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini, karena Engkau telah menyertai kami anak-anak Tuhan untuk bisa sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Sertai ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, berdoa sudah. Sekarang saatnya kita untuk memuji Tuhan. Wah, senang sekali. Semuanya udah pada semangat kan? Yuk sama-sama kita puji Tuhan Yesus yang baik sama kita. Kita nyanyikan lagu Digoyang-goyang. Supaya lebih semangat lagi, semuanya bangkit berdiri yuk. Kita nyanyi sama-sama dengan gerakan supaya kita lebih semangat. Yuk semuanya kita nyanyi sama-sama. Kita nyanyi pakai gerakan dengan semangat ya. Tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Tunggu. Kayaknya kalian di rumah masih belum semangat deh. Kita ulang lagi yuk, lebih semangat. Kalian semua berdiri dulu. Kalau ada yang masih makan, taruh dulu makanannya. Kalian semua berdiri, kita semua sama-sama gerak supaya kita lebih semangat lagi. Yuk lebih semangat ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Bersama-sama. Nah, kalian semua udah semangat kan pastinya?
kita udah nyanyi lagu yang pakai gerakan. Semua badan sudah bergerak, pasti terasa lebih semangat lagi. Nah, sekarang kita nyanyikan lagu yang kedua yuk. Kita nyanyi lagi dengan lebih semangat. Kita nyanyi lagu apa ya kira-kira? Nah, betul, kita nyanyi lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Satu lagu lagi kita lanjut, Mata Tuhan Melihat. Nah, kita nyanyi dua lagu itu ya. Yuk kita nyanyi dengan lebih semangat. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Kedip-kedip. Hati-hati gunakan matamu. Kedip-kedip. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Kedip-kedip. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Wah, kita sudah memuji Tuhan hari ini. Wah, kita sudah lebih semangat lagi kan pastinya? Oh, sebentar lagi kita akan bersiap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Pasti kalian di rumah udah gak sabar kan? Oh, Kak Manda yakin kalian semua di rumah udah gak sabar. Tunggu. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu lagi ya. Kita nyanyi lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang
memuji Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kalian semua duduk yang manis ya. Jaga sikap, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita harus duduk yang manis dan sopan. Ya, siapkan Alkitab kalian, siapkan hati kalian buat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi, shalom anak-anakku semua yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Baik ya. Mudah-mudahan semua sehat. Senang sekali kita akan berjumpa lagi pada hari ini dalam ibadah sekolah minggu walaupun dalam bentuk ibadah online. Anak-anak pasti sukacita sekali ya, pasti menanti-nanti kegiatan ibadah kita. Dan tadi Tante sudah mendengar anak-anak bernyanyi memuji Tuhan dengan sukacita. Dan sekarang tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sudah pegang Alkitab semua? Ayo coba sekarang duduknya yang rapi, duduk yang manis ya. Kita akan mendengar firman Tuhan. Jangan ada yang main-main sama adik, sama kakak yang ada di sebelahnya. Kita fokus ya, kita akan mendengar firman Tuhan. Coba kalau sudah pegang Alkitab semua, kita buka Alkitab masing-masing dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Injil Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Sudah ketemu semua? Oke. Kalau sudah, kita biarkan Alkitab kita terbuka ya. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Mari kita ambil sikap berdoa. Kita bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan lewat ibadah online yang dilaksanakan. Tuhan, berkati kiranya apa yang akan kami baca, apa yang akan kami dengarkan, kiranya semuanya itu akan bermanfaat di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mohon Roh Kudus Tuhan untuk hadir di dalam ibadah kami ini, agar kami boleh berkonsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Baik, anak-anak, kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Kita bersama membacanya ya. Ayo, kita bersama-sama. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada satu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu,
Ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah, anak-anak, itulah firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Anak-anak, sebelum Tante akan melanjutkan cerita ini, Tante mau bertanya dulu, siapa anak-anak yang pernah pergi ke laut atau ke pantai? Wih, hampir semuanya ya, karena rumahnya di sini kebetulan dekat dengan pantai. Nah, lalu biasanya di pantai atau di laut itu orang mencari apa? Apa yang dicari di laut? Iya, ikan ya. Siapa itu yang mencari ikan? Para nelayan. Ya, nelayan mencari ikan di laut. Nah, kemudian orang yang disebut nelayan itu memang pekerjaannya adalah mencari ikan. Termasuk sekarang siapa tadi yang diceritakan di sini? Simon ya. Sekarang Tuhan Yesus sedang berada di tepi pantai Danau Genesaret. Tuhan Yesus sering berkeliling-keliling untuk mengajar dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, satu tempat ke tempat lain. Nah, sekarang Tuhan Yesus ada di tepi Danau Genesaret. Di situ juga ada orang banyak sekali yang mengikuti Tuhan Yesus. Ya. Orang banyak itu ngapain? Mereka itu ingin mendengarkan firman Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mereka ingin mendengar pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sering mengajar, ya, di mana-mana Tuhan Yesus sering mengajar. Oleh karena itu orang-orang memanggilnya guru. Ya, lalu Tuhan Yesus menoleh ke pantai, ada 2 perahu di situ. Melihat orang banyak yang begitu antusias untuk mendengar pengajaran Tuhan Yesus, kan berjejal-jejal sesek mereka berkerumun banyak orang. Lalu Tuhan Yesus minta supaya yang punya perahu satu ini Tuhan Yesus naik, kebetulan itu perahunya Simon. Simon, kita bertolak agak ke dalam sedikit. Lalu Tuhan Yesus naik di perahu itu, kemudian dari atas perahu itulah Tuhan Yesus mengajar orang banyak, menyampaikan berita keselamatan. Ya, jadi banyak sekali orang mendengarkan Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran-pengajarannya. Nah, sesudah itu mereka sudah selesai ini mendengar pengajaran Tuhan Yesus, mereka sudah pada minggir, ya. Lalu Tuhan Yesus mengajak Simon untuk bertolak ke dalam. Simon, ayo kita bertolak lebih dalam ke dalam. Kita akan mencari ikan. Loh, ini siang hari loh. Dalam hati Simon mengatakan, waduh, aku sudah capek, sudah lelah sekali sepanjang malam. Aku sudah berusaha bekerja keras untuk mencari ikan, tetapi aku tidak mendapatkan apa-apa.
Satu ekor kecil pun aku tidak dapat. Itu dalam hatinya Simon. Ya. Dia tidak mengungkapkan itu. Dia hanya bilang, "Guru, sepanjang malam aku sudah bekerja keras namun aku tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena Engkau yang memerintahkan, maka aku akan menebarkan jala juga." Itu kata Simon ya. Lalu dengan bergegas Simon mendayung perahunya ke dalam ya. Akhirnya setelah agak jauh di dalam, Tuhan Yesus bilang, "Stop dulu Simon." Simon menoleh Tuhan Yesus. "Gimana guru? Apakah engkau akan menyuruh aku mencari ikan di sini?" "Iya." "Tebarkanlah jalamu di sini." Ya, Tuhan Yesus bilang, "Tebarkan jalamu di sini." Wih, dengan bergegas juga Simon, di mana jalannya sudah rapi dilipat. Karena tadinya itu dia sudah kecewa tidak dapat ikan sepanjang malam mencari ikan. Lalu dia tidak dapat apa-apa. Kemudian dia bersihkan jalannya, dia sudah lipat rapi. Tapi sekarang dia harus disuruh untuk menebarkan jala juga mencari ikan. Akhirnya dia buka jalannya, lalu dia tebar, piur, dia tebarkan jalannya. Akhirnya dia tarik, ya, dia tarik jalannya itu tidak mudah, berat sekali nak, rasanya berat sekali. Wih, tidak kuat rasanya Simon menarik jalannya itu. Kenapa? Karena ikan-ikan besar penuh di jala Simon itu. Lalu dia tarik. Karena dia merasa tidak kuat. Lalu dia memberi isyarat kepada temannya yang ada di pantai. "Hai, tolong bantu aku, ini berat sekali. Bantu, tolong." Wih, bergegas temannya yang di perahu satu lagi tadi, mendayung perahunya ke dalam, mendekati perahu Simon. Lalu di situ dia melihat apa yang terjadi dengan Simon dengan jala yang begitu penuh ikan. Lalu dia mepet, kemudian dibantu menarik jala yang begitu berat itu. Karena kepenuhan ikan, bukan ikan kecil-kecil lagi, ikannya besar-besar. Akhirnya teman-teman Simon itu yang bernama siapa ya? Yohanes dan Yakobus anak Zebedeus itu membantu untuk mengangkat ikan-ikan yang mereka dapat dari jalannya Simon tadi. Dipenuhi di perahu-perahu mereka itu berdua, perahunya keduanya ini sudah penuh dengan ikan. Ya, perahu mereka sudah penuh sekarang dengan ikan. Sudahlah, cukup. Perahunya sudah hampir oleng, ya. Perahunya sudah hampir tenggelam. Perahunya oleng, hampir tenggelam. Nah, kemudian sekarang udah deh, kita sudah capek juga narik jala yang begitu berat. Kita kembali. Kita akan menepi ke pantai. Ini mujizat ini. Karena sesungguhnya tidak pernah ada orang mencari ikan di siang bolong. Orang mencari ikan itu malam-malam. Sekarang malah siang-siang hari kita mencari ikan, dapat ikan banyak sekali. Nah, akhirnya mereka dengan lelah, tapi kelelahannya itu membawa berkat. Mereka kembali ke pantai, ya, dengan perahu yang penuh ikan. Sampai di pantai mereka pada turun. Tuhan Yesus turun, lalu Simon tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Dia bilang, "Tuhan, pergilah, aku tidak layak, aku orang berdosa." Ya. Lalu Tuhan Yesus bagaimana? Dia tarik, dia angkat Simon, "Bangunlah. Mulai sekarang kamu tidak akan menjadi penjala ikan lagi, tetapi kamu akan menjadi penjala manusia." Ya, itulah yang terjadi anak-anak dengan pengalaman Simon mencari ikan setelah dengan dengan pikirannya sendiri bahwa di siang hari itu tidak mungkin orang akan mendapatkan ikan karena
dia itu bukan nelayan sembarangan. Dia adalah nelayan yang profesional. Mereka sudah berpengalaman. Mencari ikan itu adalah pada waktu malam. Tetapi ini kenapa siang hari dia mendapatkan ikan banyak? Itu karena ada Tuhan Yesus di situ. Nah, indah sekali ya ceritanya. Ada banyak pelajaran yang sangat penting di sini yang kita dapatkan dari firman Tuhan ini ya, yaitu bahwa berkat setiap orang itu pasti disediakan oleh Tuhan. Setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah, sekarang kelemahan kita bukan alasan untuk kita tidak dipakai oleh Tuhan. Seperti contohnya Simon tadi. Siapakah dia? Dia hanya seorang nelayan. Kemudian Tuhan panggil dia untuk dijadikan murid-muridnya. Murid-murid Tuhan Yesus yang disebut rasul. Tuhan itu tidak memandang status. Dari status seperti apa, seperti Simon tadi, dia hanya seorang nelayan. Tuhan tidak milih-milih orang. Kalau Tuhan mau memanggil kita, apapun status kita itu, Tuhan pasti, asal kita siap, kita mau melakukan panggilan Tuhan, dan kita setia kepada Tuhan. Jadi Tuhan tidak melihat Tuhan tidak melihat siapa mereka. Tuhan hanya melihat hati seseorang untuk mengikut Tuhan. Ya, itu firman Tuhan untuk kali ini anak-anak. Oke, sebelum Tante akan mengakhiri firman Tuhan kali ini, apakah anak-anak dari tadi sudah mendengarkan dengan baik, dengan serius? Tante mau bertanya dulu. Siap jawab ya pertanyaan Tante ya. Pertanyaan pertama. Di manakah Tuhan Yesus bertemu dengan Simon? Ayo. Siapa yang ingat? Tadi kita sudah baca di Alkitab. Di mana? Oke, di Danau Genesaret. Ya, jangan lupa itu Tuhan Yesus bertemu Simon itu di Danau Genesaret. Pertanyaan kedua sekarang, siap? Ya, siapa nama dua orang teman-teman daripada Simon? Dua orang temannya yang tadi membantu dia untuk menarik jala yang penuh ikan. Siapa? Siapa nama dua orang teman Simon? Yohanes dan Yakobus. Pinter sekali ya. Jangan lupa kalau Tante cerita itu kamu ingat-ingat, nanti pasti selamanya akan ingat ya. Teman Simon adalah Yohanes dan Yakobus. Mereka anak Zebedius. Pertanyaan ketiga. Kenapa Simon mau lagi menjala ikan padahal itu pada siang hari? Dia tahu bahwa orang mencari ikan itu malam hari. Para nelayan itu turun ke laut itu malam hari. Tapi kenapa dia mau lagi menjala ikan? Siapa yang tahu? Ayo. Karena Tuhan Yesus yang menyuruhnya. Betul sekali. Mungkin kalau orang lain atau teman-temannya tadi, yuk kita lagi coba yuk. Nggak mau dia, karena dia sudah tahu siang hari itu tidak mungkin kita akan dapatkan ikan lagi ya. Karena di laut itu sudah kosong. Nah, Simon mau menjala ikan lagi itu karena Tuhan Yesus yang menyuruhnya. Ya, oke. Itulah firman Tuhan hari ini. Jadi banyak hal penting di sini sebenarnya yang kita dapatkan dari firman Tuhan ini. Untuk itu supaya anak-anak tidak lupa, Tante akan ngasih satu ayat hafalan di sini dari Lukas 1 ayat 37.
Lukas 1 ayat 37. Pendek saja itu, harus dihafal ini ya. Bagaimana firman Tuhan itu? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Seperti halnya tadi Simon menjala ikan di siang hari. Apa itu sebenarnya tidak mungkin, tetapi itu mungkin bagi Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Baiklah, mari kita berdoa setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah memberikan firman-Mu yang begitu indah bagi kami. Kiranya firman Tuhan ini akan dapat dimengerti oleh anak-anak-Mu supaya mereka juga boleh bertumbuh di dalam iman bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita membuat kreativitas. Tadi semuanya udah pada dengar firman Tuhan ya kan? Nah, sekarang kita akan membuat perahu untuk apa? Untuk menjala ikan ya. Seperti cerita tadi. Kita buat kreativitas sama-sama yuk. Sebelumnya kita siapin dulu bahan-bahannya. Apa aja tuh bahan-bahannya Tante? Anak-anak cukup menyiapkan 1 lembar kertas. Ukurannya silahkan bebas ya. Mau kertas ukuran kecil, ukuran besar, bebas ya. Tidak Dan masalah. kalian juga bisa pakai kertas yang bekas ya. Jadi Iya. nggak harus pakai kertas yang baru. Kertas bekas kalender yang sudah tidak terpakai, yang sudah tahun lalu mungkin masih tersimpan, itu bisa dipakai ya anak ya. Betul. Jadi bisa memanfaatkan semua yang ada di rumah. Oke. Selain itu, ada apa lagi Tante? Ada lem lem juga. nanti hanya untuk ngelem benderanya, kemudian Ada gunting. Kemudian ada Isolasi. isolasi. Terus Baik. ada ini Ada juga ya lidi, untuk bikin ya. benderanya. Ya, Oke. tiang benderanya nanti ya. Oke. Sudah siap anak-anak? Sudah pegang kertas masing-masing? Yuk, sekarang kita sama-sama buat Tante. Oke, kita sama-sama ya. Kita lipat dulu kertasnya Kita lipat jadi ya, seperti ini. seperti ini. Terus dirapikan, ditekuk ini tengah-tengahnya, dirapikan supaya ukurannya sama. Ini supaya rapi. Sudah? Nah, jadi seperti ini. Sudah seperti ini dia. Setelah itu gimana Tante? Lalu ini dibawa ke atas yang dilipat tadi, di atas tempatnya ya. Iya. Kemudian dari kiri ke kanan dilipat lagi. Yuk, kita lipat Sama, lagi. cari pinggirannya itu. Dilipat lagi yang rapi. Ya, Nah, tekuk sudah. supaya garisnya jelas ini ya. Rapi. Sudah? Nah, sekarang kan sudah ini. Sudah dilipat jadi 4 ini. Ya. Nah, sekarang anak-anak buka. Yuk, Dibuka kita ini. Ambil ujung yang di sebelah kanan. Yang dilipat itu tepatnya di atas ya. Ambil ujung kertas yang di kanan, kemudian lipat ke belakang. Kita lipat ke belakang. Ya, Sampai di dilipat ke garis belakang. lipatan yang Dari sebelumnya ya. garis lipatan itu ya. Oke, dilipat ke belakang, kemudian ini dirapikan. Lipatannya ini dirapikan, ditekuk. Sudah? Nah, sekarang ujung satunya juga dilipat ke belakang juga ya. Oke, satu lagi ya. Satu adik-adik. lagi sama. Taruh di garis tengah. Oke, dirapikan lipatannya. Nah, ini kan ke depan satu, ke belakang satu, ke depan satu. Oh, Ya, sudah. sudah. Nah, sekarang kita taruh di bawah. Taruh di bawah. Tarik satu ujung kertas ini satu. Lipat ke belakang. Kita Ya. lipat seperti ini Iya, ya. seperti itu. Betul, Kak Manda. Kemudian satunya lagi. Satunya lagi lipat lagi ke belakang. Iya. Kita lipat
lagi ke belakang. Disamakan ya, disamakan garisnya dengan kertas yang tadi, kertas lipatan yang di depan tadi. Ya, diusahakan pas dengan ujung lipatan. Sudah? Sudah, Tante. Sudah, Kak Manda? Nah, sekarang sudah dilipat begini bentuknya jadinya ya. Ini dibuka, terus ini dibuka. Ah, Kita buka. dibuka. Ya. Sudah? Dibuka. Terus ini kan ujung-ujungnya ini kurang rapi, dimasukkan dia ke dalam. Dimasukkan ke dalam, dilipat supaya rapi. Nah, ini juga yang ujung satunya itu Jadi, dilipat supaya kedua sisinya ya, Tante. Ya. Nah, lalu dipertemukan ujung-ujungnya ini, ujung lipatan kertas ini dipertemukan ya. Oke. Sudah? Terus dirapikan. Sudah? Sekarang yang terbuka itu ada di atas. Yang terbuka ada di atas. Iya. Lalu ditekuk ke belakang. Satu Tekuk ke belakang tekuk di ya. belakang ya. Yang satu tekuk ke belakang. Belakang. Ya. Terus satunya lagi. Nah, Satunya lagi juga ditekuk ke belakang. Tekuk ke belakang lagi. Oke. Oh, sudah begini bentuknya ya. Jadi seperti Nah, ini. sekarang dibalik lagi. Dibalik lagi ini. Dibalik. Ya, dibuka. Kita lagi. Buka lagi. Terus dipertemukan lagi ujung satu ini dengan ujung yang ini. Nah, Oke, ditekuk lagi sekali ya ke belakang. Ditekuk lagi sekali. Sudah. Yang satunya juga. Satunya juga ditekuk lagi. ke belakang. Nah, sudah ya. Jadi segini dia. jadi seperti ini. Seperti ini dia. Terus sekarang anak-anak buka ini ya. Buka ini, biarkan dia kebuka. Lalu ujung ini ditarik, ujung ini tarik. Jadi deh perahunya. Wah, jadi perahu ya, Tante. Supaya dia mau duduk, dirapikan dulu. Di bawahnya ini dibuka sedikit supaya dia bisa Kita duduk. buka ya. Ya. Bagus kan perahunya? Iya, Anak-anak bagus. sudah jadi perahunya? Sudah? Gimana adik-adik? Bisa? Gampang kan? Nah, perahunya sudah jadi ini. Sekarang kita buatkan bendera. Perahunya para nelayan kan ada benderanya. Untuk apa bendera itu ya? Untuk apa benderanya para nelayan itu? Perahunya isi bendera. Bisa untuk menentukan arah angin. Oh, Iya jadi kan? biar tahu Jadi- mau ke arah mana berlayarnya gitu ya, Iya, Tante ya? anginnya dari arah mana? Pasti benderanya akan seperti orang main layangan itu loh. Nanti benderanya kalau angin dari sana pasti ke sini, ke arah sini Iya. berkibarnya bendera itu ya. Kita buatkan bendera, coba. Kita memakai lidi untuk tiangnya di sini ya. Karena ini kan perahu-perahuan, bendera-benderaan, ya. Nanti anak-anak bisa bikin yang lebih bagus lagi di rumah. Ini dipotong ukurannya seberapa supaya ada untuk menempelkan lidi itu di apa namanya itu di tengah-tengah yang ada munculnya itu di perahu itu. Iya. Di sini Iya. ya, Tante ya? Iya. Nah, kita ambil kertas. Kita gunting supaya jadi bendera ya. Jadi guntingnya bentuknya segitiga Bentuk ya, Tante? segitiga ya. Oke. Oke. Gunting. Ya, disesuaikan dengan besar perahunya. Kalau anak-anak bikin dari kertas yang kecil, ya bikin benderanya kecil saja ya. Kemudian ini bisa dilem saja. Kita lem. Nah, ya, lem di pinggiran kertas yang segitiga tadi. Lalu dililitkan kertas itu pada lidi sebagai tiang ceritanya ya. Oke. Nah, jadi deh benderanya. Nah,
Nah, ini bendera sudah jadi, mau dipasang di perahunya Simon. Ya, kalau anak-anak mau warnain benderanya boleh, mau diisi salib, mau diisi gambar apa boleh ya. Nah, sekarang ditempel di perahunya Simon, bisa ditempel dengan isolasi saja ya. Iya, diisolasi supaya mau diam benderanya ini. Nah, ini dia perahu Simon sudah jadi. Nanti kalau ada sini benderanya berarti itu tandanya angin dari arah sini ya. Iya. Ini perahu Simon. Dia siap untuk berlayar mencari ikan. Ya, sudah jadi kreativitas kita hari ini. Iya. Anak-anak bisa kan buat yang bagus. Nanti setelah anak-anak membuat kreativitas perahu sebagus-bagusnya, anak-anak foto ya, dibawa perahunya itu difoto. Siapa yang punya itu nanti kirim ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Yang terbaik nanti akan dapat hadiah. Ya, ada hadiah ya. lagi. Oke, semangat anak-anak semua ya. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa minggu depan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, akhirnya kita tiba di akhir acara kita. Sekarang kita akan berdoa sebelum kita tutup ibadah kita. Semuanya sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya ya. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan berkati setiap firman yang kami dengar agar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami selalu dalam aktivitas kami dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang sebelum kita berpisah, kita nyanyi satu lagu lagi, yaitu lagu Tuhan Yesus Terang Dunia. Dari surga jadi manusia, Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, sinarnya kan terus menyala. Tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Yesus terang dunia, dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala. Aku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala. Kan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhan,
sampai ujung dunia, sampai ujung dunia. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah beribadah. Sekarang saatnya kita mendengarkan pengumuman. Hari ini Kak mau umumin buat kalian yang sudah membuat kreativitas yang terbaik di minggu lalu. Nah, buat kalian yang sudah membuat kreativitas, ini dia hasilnya. Nah, sekarang yang terbaik kita lihat sama-sama ya. Ini dia. Selamat ya buat kalian yang sudah membuat kreativitas. Hadiahnya bisa kalian ambil di gereja. Selamat buat yang terbaik. Kalian memang anak-anak Tuhan yang luar biasa, selalu aktif dan membuat kreativitas dengan baik semuanya. Nah, sekarang kalian jangan lupa ya, kalau ada di rumah kita harus selalu melakukan aktivitas dengan benar dan juga harus selalu berhati-hati dan juga hidup sehat dan hidup bersih. Kalian jangan lupa cuci tangan, kalau bepergian pakai masker, dan apa adik-adik? Makan makanan yang bergizi. Ingat semuanya, sampai ketemu lagi ya di minggu depan. Dadah adik-adik, selamat hari Minggu.